Shalom, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya. Saya sangat sukacita dan sangat senang sekali karena Anda sedang mengikuti channel saya dimanapun Anda berada. Dan Anda yang percaya sangat Bapak yang punya firman Tuhan dan pengajaran daripada Bapak firman Tuhan yang kami lanjutkan sangat memberkati Anda dimanapun Anda berada. Baik itu di Papua, di Indonesia, dan di berbagai negara. Saat ini saya hadir lagi bersama saya hambanya Melianus TKG. Saya ada di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Papua. Pagi ini saya siarkan kembali berita tentang Haleluya, Yesua. Jadi berita tentang Yesua itu, Yesua tidak pernah sekolah. Haleluya. Jadi temanya saya ambil di sini adalah Yahosua yang lahir di Tage Mewo di Papua adalah Yesua itu dia tidak pernah sekolah keagamaan keyahudian, tetapi dia adalah penasihat ajaib. Haleluya. Ini tema yang saya akan memberitahukan karena ini banyak orang sekarang ini, banyak orang dan banyak hamba Tuhan di Indonesia menyatakan bahwa Yesua itu dia sekolah ini di SD, SMP, SMA, dia sekolah ini sampai teologi dia selesai tahun umur 29, baru umur 30 tahun dia tampil. Haleluya. Ini tidak benar. Nanti ikuti cuplikan hasil doa kami dan juga firman Tuhan. Baik, saya bacakan dulu firman Tuhan. Yesaya 9 ayatnya yang ke 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Jadi YHWH yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Itu pertama. Kita hanya 2 ayat saja. Lain itu nanti baca sendiri. Yang menyatakan bahwa Yesua itu tidak pernah sekolah. Jadi 1:14 di sana dibilang Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Haleluya. Ini 2 ayat, ini saja dulu. Haleluya. Nah, kita ikuti sekarang cuplikan hasil doa. Kami berdoa tanya Bapa, apakah betul Yesua itu pernah sekolah atau tidak? Lalu Bapak Yesua memberitahukan kami oleh Roh Kudus, beritahukan kami tentang Yesua. Ada banyak pengajaran sekarang dibilang itu bahwa Yesua itu pernah sekolah di agama Yahudi umur 12 sampai dengan umur 29 tahun. Baru dia tamat 30 tahun. Ini orang yang tidak mengerti, baru dong bilang itu Yesua itu mungkin orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti firman Tuhan berkata bahwa Yesua adalah firman Tuhan, gulungan firman Tuhan telah menjadi manusia. Bapa takar tinggal di antara kami. Oh, haleluya. Bapa takar di Yohanes 1 ayat 14. Bapa takar. Ini orang-orang yang bodoh yang mereka bilang ini itu dia pernah sekolah di sini, sekolah situ, umur 12 tahun dia ada di sini, lalu dari 2014 sampai dengan 29 umur itu dia hilang. Mungkin dia pergi sekolah atau dia pergi ke India. Haleluya. Haleluya. Kedua ini Roh Kudus buka itu dia sebagai anak manusia, itu dia berjalan dalam hukum anak manusia. Dia harus tunduk kepada hukum manusia, orang tua, dia harus lalui semua adalah
dalam seperti itu dia tunduk, dia hormat pada hukum pendidikan yang ada di bumi, dia ikut. Tapi dia punya kecerdasan sampai mereka tidak sanggup untuk tidak mampu untuk lawan dia. Guru baru mengajar seperti ini, jadi guru sudah tidak bisa lagi mengajar dia. Iya. Karena dia itu guru sudah. Baru mengajar begini dia sudah jawab, baru mengajar sampai orang heran-heran dia. Sampai waktu masuk yang nanti dengan usia 12 di situ ahli Taurat bilang coba dong mau uji lagi. Karena dari guru sudah bilang dia punya kecerdasan lebih, jadi orang mau uji apa betul tidak. Ke sana itu yang di situ baru mampu jawab. Dia punya pertanyaan dia jawab, dia berikan pertanyaan dia selesai jawab. Dia tidak bisa jawab, tapi kalau ada kasih pertanyaan dia jawab. Dia jawab santai sih. Di situ baru aku benar. Dia orang yang penuh dengan kecerdasan. Haleluya. Bapak dalam nama Bapak Takar Baskoprai dan Bapak luar biasa Yesua, Bapak Takar anak ajaib. Dia anak ajaib, haleluya, luar biasa. Bapak penasihat yang ajaib, Bapak Takar Baskoprai dan Bapak baru bagaimana Yesua mau sekolah? Yesua penasihat ajaib, haleluya. Haleluya. Ini kata doa yang ada gambaran Tuhan kasih tahu. Memang dia sebagai anak manusia dia tunduk pada hukum-hukum bapaknya. Jadi sekolah itu perintah bukan dari agama, punya peraturan-peraturan hukum agama, dia taat. Dia anak yang taat, ikuti semua hukum bapak. Mulai dia punya kecerdasan, kepintaran yang ketaatan dia luar biasa dari semua. Di zaman Yesua itu dia lebih taat dari teman lain. Tapi dia pergi sekolah, tapi dia pergi taat, tapi di sana bukan orang ngajar dia, tapi dia ngajar kembali orang. Guru-guru mengajar begini, dia yang balik mengajar. Dia yang jelaskan lagi sampai dia makin mampu. Untuk Yesus dan sudah sanggup untuk ajar begitu. Ada kecerdasan lebih. Iya. Ini macam mama dulu tuh di Muanya Manis itu SD. SD ke SMP. Ada kakak satu tuh Frans. Dia pergi sekolah di sana. Sekolah di sana begini, di masalah matematika. Dia dari kelas 1 itu guru matematika itu dia mengajar, tapi dia jawab terus toh. Dia jawab terus, guru begini sudah. Kamu jadi guru lagi untuk mengajar, kelas 1 tidak ada. Yang kasih kepercayaan kepada Yesus yang selanjut mengajar. Haleluya. Jadi dia taat, tapi dia ikut, dia taat, tetapi dia kasih pertanyaan tidak jawab. Tapi dong kasih pertanyaan sebelum guru mulai mengajar, dia mulai mengajar lebih lagi dia bicara. Dong sudah diam, dong tidak sanggup begitu toh. Ya, dia taat saja, tetapi dia tidak belajar dari orang, tetapi dia kembali mengajar orang di sana begitu. Dia menyesuaikan ke sana lalu dia mengajar orang di situ. Kecerdasan lebih, malah lebih dari guru. Iya, makanya saya bilang dia penasihat ajaib. Haleluya. Bapak, ini yang akan kami uraikan bahwa Yesua dari yang lahir dari Tarimau di Papua itu adalah Yesua yang penasihat ajaib. Dia pernah taat dalam pendidikan daripada jauh ke Yahudian pada masa itu. Tetapi dia kembali mengajar mereka di tempat-tempat itu.
Karena dia adalah anak ajaib. Itulah yang kayu Yeshua Hamasya Adonai, Raja semesta alam. Haleluya, Bapak Takar Basko Prades. Haleluya. Ya, kita telah ikuti apa itu cuplikan hasil doa. Pagi ini kami baru berdoa tanya Bapak Yeshua, tapi Roh Kudus yang beritahukan kami tentang bagaimana situasi Yeshua pada waktu dia umur 0 tahun lari ke umur 12 tahun, lalu dari umur 12 tahun lari sampai ke umur 29 tahun. Hanya khusus kami berdoa tanya bagian pendidikan Yeshua, apakah Yeshua itu pernah sekolah atau tidak. Haleluya. Saudara-saudara, ternyata Yeshua bukan sekolah, tetapi dia taat melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan kepada orang Yahudi, kepada kita. Dia taat untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum Taurat pada waktu itu. Jadi dia taat. Jadi waktu dia mendatangi guru-guru agama Yahudi Saduki, Yahudi Farisi, di umur 12 tahun dia ada di sana, dia diuji. Nah, sehingga dia hikmatnya luar biasa. Firman Tuhan di Injil itu dibilang bahwa Yeshua itu hikmatnya dia semakin besar, hikmatnya semakin luar biasa. Haleluya. Jadi dia datang, dia taat, tetapi bukan dia yang mengajar. Bukan mereka yang mengajar dia, tetapi dia yang jawab setiap pertanyaan yang diberikan kepada dia. Bahkan dia yang menyampaikan, dia yang menasihati. Haleluya. Nah, itu makanya Yesaya itu, Nabi Yesaya itu, dia pelihat dalam bahasa dulu disebut pelihat atau dalam bahasa dari Yesaya itu dia bernubuat, dia melihat ke depan tentang akan seorang perempuan darah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini lambang pemerintahnya ada di bahunya. Lalu dia ini akan menjadi penasihat ajaib. Karena apa? Karena Bapa menyertai dia, Bapa Pencipta menyertai dia, Roh Bapa menyertai dia. Haleluya. Ya di situ dibilang begini. Kelahiran Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5 saja kita baca, sebab ada seorang anak seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Yahweh yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan dan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mengkokohkan dan keadilan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta Yahweh akan melakukan hal ini. Haleluya. Jadi ini pas digenapi di dalam siapa? Yahushua Hamasya Adonai. Jadi Yeshua itu penasihat ajaib. Jadi bagaimana penasihat ajaib mau sekolah? Haleluya. Dia taat sekali, hanya dia taat kepada hukum-hukum Tuhan. Ini kamu dengar baik-baik ya hamba-hamba Tuhan yang anak-anak muda yang kemarin naik bilang Yeshua tidak sekolah pendidikan ini, pendidikan itu. Ya, ini jangan sembarangan mengajar. Yeshua itu penasihat ajaib. Kita lihat lagi di Injil Yohanes 1 ayat 14. Kalau ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yehova, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Pada tahun 2007 kami berdoa tentang beberapa daerah di daerah Paniai, Deyai, Dogiai. Pada waktu itu Bapak memberikan sebutan dari surga tentang Paniai, Deyai, dan Dogiai. Dalam bahasa roh Bapak memberikan wilayah Paniai itu dengan sebutan Wars. Wars itu bahasa roh.
Kami tanya, Bapak memberikan daerah Paniai itu sebut dengan wars, itu apa artinya? Jadi artinya ini kami baru tanya kemarin 2025 kembali. Karena Bapak bilang daerah Tage Paniai itu daerah wars. Wars itu bahasa rohani, bahasa roh. Jadi artinya itu begini, Bapak bilang begini. Artinya itu kitab gulungan firman Tuhan yang telah menjadi manusia, anak manusia, dia tinggal di antara kita. Di antara kita manusia. Tetapi orang-orang di Tage, di Paniai, itu mereka takut menyampaikan kebenaran itu. Haleluya. Kitab gulungan. Nah, jadi wars itu kitab gulungan. Kitab gulungan itu siapa? Ini sudah firman Tuhan in ayatnya. Injil Yohanes 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu Bapa itu firman. Firman itu telah menjadi manusia. Dia menjadi penasihat ajaib, putra bagi kita. Haleluya. Dia akan mengajar kita segala sesuatu. Haleluya. Nah, makanya tadi saya ambil tema itu, Yahusua yang lahir di Tage, Paniai, Mewodide, Papua. Haleluya. Papua. Haleluya. Itu tidak pernah sekolah. Haleluya. Karena dia penasihat ajaib. Haleluya. Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, hamba-hamba Tuhan yang ada di Jakarta, di berbagai daerah, di seluruh Indonesia, bahkan dunia, harus tahu dengan pasti bahwa Yesua itu penasihat ajaib. Haleluya. Tadi kita telah ikuti cuplikannya. Haleluya. Nah, jadi firman, bagaimana? Yesua sendiri firman. Jadi makanya Yesua bilang sama orang-orang ini, Israel. Jadi siapa makan tubuhku dan makan darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Walaupun dia mati akan kubangkitkan. Haleluya. Ini hal baru. Jadi ini kan hal baru dari 5.000 pengikutnya itu, muridnya itu, dong undur. Tinggal 70 orang. Karena ini bagaimana? Kita orang Yahudi mau makan dagingnya Yesua, darahnya Yesua, ini hal baru, pengajaran bahaya. Mundur, iman mereka tergoncang. Sama dengan sekarang. Roh Kudus beritahukan kepada kami bahwa Yesua itu lahir di Tage Mewodide, Papua. Jadi Yesua yang lahir di Tage Mewodide, Papua itu dia tidak pernah sekolah. Karena dia adalah firman Tuhan dan telah menjadi manusia yang tinggal di antara kita. Tapi orang Tage, orang Paniai, orang Mewodide, Papua itu takut memberitakan dia itu. Haleluya. Ini kan hal baru. Baru dibukakan. Dalam rangka persiapan dari sekarang ini menuju ke kerajaan 1000 tahun damai. Ibu kotanya akan ada di rahim bumi Papua dan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja tempat dia lahir. Tempat tanah tumpah darahnya. Siapapun dia, haleluya, dia harus kembali ke dia tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Jadi dia penasihat ajaib. Tadi kita telah ikuti cuplikan. Jadi dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada hukum-hukum Bapa. Dia anak yang taat dari sekian banyak murid-murid pada generasi Yesua yang sekolah keyahudian pada masa itu. Dia hadir di sana. Cuma kan dalam dia kan punya hikmat. Jadi dia hanya menyesuaikan saja ikuti dorang. Setelah ikuti dorang itu baru nanti dia perbaiki, dia kasih pengajaran masuk sampai dong punya guru-guru, dosen-dosen dong heran-heran dia. Haleluya. Nah, sekarang kita ambil contoh dan gambaran. Haleluya. Macam sekarang anak-anak kecil ini Tuhan pakai dorang. Seperti tahun berapa itu dulu Sepnat Kaleb ajaib dari anak dari Batak umur 4 tahun. Dia datang di Nabire, saya juga lihat dia. Dia anak kecil waktu dia masih bermain itu, orang lain sudah pujian dia masih bermain. Saya ikuti dia. Tapi begitu dong panggil Kaleb sekarang sampaikan firman Tuhan. Ini anak umur 4 tahun. Dia mulai pegang roh Tuhan menguasai dia. Firman Tuhan menyertai dia. Hikmat pengetahuan menyertai dia.
Baru dia mulai mengajar seperti orang dewasa mengajar. Weh, haleluya. Sekarang kita lihat banyak anak-anak yang tidak pernah sekolah, tapi Roh Kudus pakai dorang. Dong mengajar. Roh Kudus dari dalam mereka itu, Tuhan berbicara dalam mereka, mengajar. Haleluya. Bagian-bagian yang Roh Kudus beritahukan taruh sama mereka untuk mereka sampaikan. Haleluya. Kepada anak-anak kecil dan orang-orang tua, orang-orang teologi dan lain, tinggal dong dengar. Haleluya. Kita dengar, ikuti. Haleluya. Itu yang disebut ajaib. Dalam bahasa roh disebut wisken. Wisken itu dari bahasa roh. Tapi belakangan dibilang wisken itu diambil dari orang Mesir punya bahasa orang Mesir. Karena begini, waktu dong lihat itu Musa dengan mereka itu, mereka berlari bela laut Kolsom, membela berlomba menyeberangi. Musa dong punya pencipta langit dan bumi, Elohim itu ajaib. Wisken. Haleluya. Kalau kita ke bangsa orang-orang lain, kalau penuju ke Mesir itu biasa menyanyikan lagu Wisken. Yahwehnya Israel itu Wisken, ajaib. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, kita lihat lagi. Contohnya macam saya ini bukan sekolah teologi ya, saudara-saudara. Saya sekolah SD, SMP, SMA, terus juga di D3 ilmu pemerintahan di Unceng Jayapura. Haleluya. Jadi di situ saya tidak pernah sekolah teologi ya. Haleluya. Tapi herannya saya juga sendiri heran juga. Haleluya, hikmat, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan, Roh Kudus berbicara di dalam kita. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi bukan kami yang belajar dari teologi ya, tidak ada. Atau kami pendidikan teologi ya dari teologi S1, S2, S3 atau sekolah pendeta, master dan lain-lain, tidak ada. Haleluya. Apalagi kita begini saja kita bisa begitu. Tuhan pakai kita. Anak-anak kecil saja yang tidak pernah sekolah Tuhan bisa pakai dorang. Apalagi Yesua yang telah menjadi, dia adalah penasihat ajaib. Gulungan firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Haleluya. Dan firman itu terjadi di atas Papua dulu. Tidak dicatat, tapi dicatatnya di Afrika. Haleluya. 8 buku kitab yang dicatat di Afrika. Itu yang dibawa ke saudara mereka di Yerusalem. Dari Yerusalem baru keluar. Sehingga firman Tuhan lain berkata bahwa di Yesaya 2. Baik, sebab pengajaran datang dari Sion. Nah, dan firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Jadi kami tidak tahu juga, tapi Roh Kudus yang beritahukan kami dari Yesua sebagai sumber pengetahuan. Itu yang Paulus bilang bahwa orang-orang Yahudi itu minta hikmat, demi bokok mana bokok kaya bokok. Orang-orang Yahudi. Tapi orang Yunani minta tanda. Haleluya. Jadi pengetahuan yang seperti Yesua miliki ajaib itu. Orang cari, orang agama Yahudi Saduki cari. Tapi tidak dapat, tong herang-herang dia. Haleluya. Dong kewalahan. Dosen-dosen di situ dong kewalahan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, ingat Yesua tidak pernah sekolah. Haleluya. Haleluya. Yesua dari Papua tidak pernah sekolah. Haleluya. Nah, kita lihat lagi di kebenaran firman Tuhan di Yohanes 16. Jadi Yohanes ini kita cari Injil Yohanes. Yohanes ini dia itu dikatakan bahwa dia di dalam kitab Wahyu itu dia itu mata Raja Wali. Dia bermuka Raja Wali. Injil Yohanes ini dia bermuka Raja Wali. Raja Wali itu apa? Mata Raja Wali. Artinya melihat Yesus itu seorang nabi. Haleluya, seorang pelihat. Dia tahu segala sesuatu yang dari Bapa. Haleluya, tentang bumi ini, tentang segala dosa. Dosa pun dia tahu semua. Dosa orang ini begini, dulu begini. Oh, haleluya. Jadi, makanya Yohanes dia tahu, dia bilang begini, tidak. Ini anak manusia, firman Tuhan telah menjadi manusia. Itulah dia. Ini siapa? Ini Yeshua. Yang seperti yang dilihat oleh Yohanes. Yesaya. Dia penasihat ajaib. Haleluya. Jadi Yeshua bilang begini. Waktu dia pesan kepada dia punya 12 muridnya. Dia pesan begini.
Kalau aku pergi ke surga, Roh Kudus itu dia datang kepada kamu. Dia akan mengajar kamu ke segala sesuatu. Ya. Di 16 ayat yang ke-13. Masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Dan ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapakku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi Roh Kudus itu menjadi dosen terbahan. Haleluya. Roh Kudus yang dia mengajar saya, dia mengajar anak-anak kecil. Roh Kudus dia datang menggenapi nubuatan Joel 2. Haleluya. Bayi-bayi dan anak-anak. Haleluya. Teruna-teruna, mereka akan dapat mimpi, penglihatan. Mata rohani mereka akan dibukakan. Haleluya. Pencurahan Roh Kudus terjadi atas mereka. Haleluya. Sehingga anak-anak kecil lebih, haleluya, luar biasa. Roh Kudus pakai dorang. Haleluya. Jadi apalagi Yeshua itu tidak pernah sekolah. Karena dia memang gurunya sudah. Maka dia bilang, guru itu. Nah, makanya orang-orang agama jauh di Saduki, guru-guru jauh di Saduki, Farisi, agama-agama membes, mereka itu iri kepada dia karena dia punya pengetahuan juga luar biasa. Dia penasihat ajaib. Haleluya. Dalam hukum ketaatan, Yeshua itu dia lebih daripada yang lain. Dia lebih taat melakukan hukum Taurat. Haleluya. Tadi kita dengar cuplikan itu. Ini luar biasa. Jadi tidak boleh ada baku iri ya. Haleluya. Pak, dia itu tidak pernah sekolah teologi ya. Pamannya hamba Tuhan itu atau hamba Tuhan sedang menyampaikan, dia tidak pernah sekolah teologi ya. Atau ini kami ini yang sekolah teologi ya, dari bikin sampai kampuan banyak keluar kami sekolah teologi itu. Jadi jangan dengar ya mereka. Tidak bisa kita katakan begitu karena firman Tuhan itu bukan kita punya. Itu Bapa punya, Yesus punya, Roh Kudus punya. Firman Tuhan itu bisa disingkapkan hanya oleh Amasya Adonai, oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu menjadi dosen terbahan. Haleluya. Dia mengajar segala sesuatu. Haleluya. Luar biasa. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua, Amasya Adonai. Jadi pagi ini saya memberitahukan itu. Sekarang sebentar lagi Yeshua yang lahir dari Tage Baniai Mewadi de Papua, Papua Tengah, Kepulauan Papua. Haleluya. Haleluya. Ini akan mencurahkan hikmat yang lebih banyak lagi kepada hikmat yang dia adalah sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan, jadi ada di dalam dia itu penasihat ajaib, ada guru, ada jawatan nabi, ada jawatan rasul, ada jawatan, semua ada dalam dia Yesus Hamasiah Adonai. Ketika dia curahkan di atas orang-orang Papua, kegerakan Roh Kudus terjadi di atas orang-orang Papua. Haleluya. Jangan bilang bahwa orang Papua itu orang terbelakang. Baru kenapa sekarang firman Tuhan mereka luar biasa. Buka firman Tuhan pewahyuan. Mereka ini luar biasa. Tunggu dulu, jangan lihat. Jangan herang-herang. Lihat mereka itu terbelakang. Mereka itu dianiaya. Mereka ada dalam wilayah koloni. Mereka diincar. Jangan lihat itu dulu. Haleluya. Tapi lihat. Yahushua Amasya Adonai. Yang akan datang dari timur. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur. Jauh dari Yerusalem. Timur jauh dari Yerusalem. Itu di mana titiknya? Di tempat tanah tumpah darah Yehushua Amasya Adonai. Saudara-saudara terkasih, ini baru saja saya mau bersaksi satu hal lagi. Nah, jadi kemarin tadi malam saya mimpi itu, baru saya kaget bangun. Saya lihat ada cacing hitam, ada cacing putih, ada lintah. Begini dia ada di bawah ketiak saya. Jadi saya kaget bangun, ini barang apa ini? Kenapa baru cacing itu bisa ada di dalam tempat tidur? Haleluya. Nah, begini. Saya mulai ingat kembali tentang itu. Yesaya 41 ayat yang ke-42. Nah, di sana dibilang, "Hai si cacing Yakub, si ulat Israel, janganlah takut." Haleluya. Jadi saya mulai renungkan itu begini, teman kami juga telepon, kami berdoa, sama-sama berdoa tentang ini.
Berdoa tapi dia tidak menampakkan. Dia bersaksi kembali kemarin mereka punya ibadah, di dalam ibadah Tuhan kasih pernyataan sama mereka. Tuhan sudah hadir di Papua di tempat tanda padaranya di dalam penglihatan kemarin di ibadah. Lalu begini, orang-orang Papua, orang-orang percaya sedunia itu sudah mulai siap-siap daun paling penjemputan dia. Begini, pada saat itu iblis juga dia hadir, pendakwa juga dia hadir. Baru dia mendakwa kamu mempunyai ini, mempunyai itu. Pada saat dia lihat itu, yang dia teman dua juga lihat perkara ini, lihat pernyataan yang sama. Baru kami berdoa tanya itu. Begini Tuhan bilang, pendakwa itu dia datang dari tempat terbitnya matahari. Kami berdoa kembali, tempat terbitnya matahari di Papua itu di mana? Jadi Tuhan bilang, itu yang dari Yerusalem dong, lihat itu, reading bahwa serdadu Tuhan akan datang dari matahari dari tempat bayi dilahirkan. Tempat bayi dilahirkan, tempat rai matahari, tempat bayi Yesua dilahirkan. Itu di Tage, di Teuk di Papua. Jadi saya langsung tanya, Bapak, tempat Yesua berdiri menciptakan matahari itu di tengah danau Tage, di situ ada batu bawah udah. Dari situ setan itu dia datang, pendakwa itu, dibilang iya, dia dari situ. Jadi begini, saya lihat ada keluarga kami yang mereka biasa menyembah batu ini, di atas batu ini, dan mereka ini berlawanan, dan pernah saya doa mereka tapi ada cacing keluar dari mereka. Di situ berdoa begini, dia bilang itu sudah, roh ini sudah. Jadi Tuhan akan berdoa barang itu kasih hancur dia cacingnya, cacing hitam, cacing putih, semua dibakar, semua dimusnahkan, dan setan yang pendakwa tadi dibakar, dimusnahkan oleh Tuhan Yesus Masya Adonai. Setelah itu Bapak kasih tahu, iyo, kamu punya kulit itu berbeda. Kulit orang Papua ini coklat keemasan, rambut keriting. Terus kamu punya saudara orang di Yerusalem itu Israel, dong kulit itu juga beda, putih. Tetapi setelah kupas kedua kulit ini, kulit yang dari cacing hitam punya dengan cacing putih punya kulit keluar si ulat Israel itu, semua dikupas begini, dalam roh itu Bapak perlihatkan, tidak ada yang berbeda, semua sama darah Israel, semua sama-sama darah Yahudi, semua daging, organ tubuh semua sama, daging sama mau semua. Jadi kedua ini sosok dari Yahudi coklat yang dari Papua dengan yang dari Yerusalem ini, mereka dua itu dalam roh itu mereka baku lihat, kita sama. Haleluya. Lalu Tuhan bilang begini, di dalam Tuhan itu tidak ada perbedaan. Baik secara daging, darah, jika Yahudi yang 12 suku Israel, maupun juga secara rohani, orang Yahudi Israel dengan bangsa-bangsa lain, di dalam Yesua itu tidak ada perbedaan. Sehingga Yesua itu datang untuk mempersatukan semua perbedaan itu dijauhkan. Yesua mempersatukan untuk mau mendirikan kerajaannya, kemuliaannya. Haleluya. Di tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Bapak memberitahukan seperti itu baru tadi pagi ini. Haleluya. Luar biasa. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi ketika masa, haleluya, kita ikuti sekarang. Ini sudah mau masuk. Kalau besok di sidang tanggal 23 itu, kalau Israel dia kalau 146 negara memberikan kemerdekaan dan dukungan kepada Palestina dan merdeka, Israel juga tidak akan tinggal diam di sana di Yerusalem. Israel juga dia akan kembali berurusan dengan masalah saudaranya di Papua. Haleluya. Jadi siapapun Indonesia mau menghalangi, Tuhan bilang Israel itu akan menghantam Indonesia dari 3 arah. Haleluya, karena penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Ini masalahnya, penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Makanya hamba-hamba Tuhan dan ada di Indonesia di sana, haleluya, ikuti channel saya supaya bisa menjadi penasihat bagi presiden kita di sana, menasihati ini penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Jadi kita mengalir, jangan kita paksakan. Kalau kita paksakan lawan kehendak Tuhan itu akan hancur. Karena ini sistem pemerintahan kerajaan Tuba Masya itu sekarang sedang digenapi di atas Papua. Saudara-saudara terkasih, Yesua yang datang dan lahir dari Papua adalah tidak pernah sekolah. Yesua yang kami beritakan ini dari Yesua. Bapak bilang begini, kalau kami beritakan Yesua yang dari Papua ini, haleluya, maka akar-akar bumi pun akan goncang. Bumi akan gemetar. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, haleluya, menggenapi firman-Nya Markus 16:8c. Berita kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat.
yaitu tentang keselamatan yang kekal. Yesus berkata sendiri bahwa jangan kamu percaya bahwa Mesias ada di sini, ada di situ, ada di padang gurun dan lain-lain. Tetapi kamu percaya bahwa Anak manusia, kelak kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang memancar dan meloncat dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Dari tempat matahari terbit, di mana Israel hitam itu ada berada di sana, sampai ke tempat Israel putih itu berada di tempat matahari terbenam di Yerusalem. Haleluya. Kedatangan anak manusia itu dari Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih menuju ke Yerusalem. Haleluya. Dan pertama kali dia datang dari Papua, kedua kali juga dia akan datang dari Papua. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Kami beritakan dari Sion surgawi, dari Sion, dari timur kami memberitakannya. Terima kasih saudara-saudara yang telah mengikutinya. Haleluya. Tuhan, Yesus Masih Adonai yang firman Tuhan tetap memberkati Anda. Salam Bapa di dalam nama Yesus Masih Adonai yang telah menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Biarlah setiap orang percaya dan sadar bahwa Yesus adalah penasihat ajaib. Haleluya. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi. Di dalam nama Yesus akan datang dari sebelah timur tempat matahari terbit. Haleluya, di sana dia akan menginjakkan kakinya di sana. Terima kasih tempat hari tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.